Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Post. Dan kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi-platform Lampung Post Group. Mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga Sai Radio 100 FM. Oke, Bang Aan, kali ini ada 5 deret berita yang menjadi trending topik untuk lampos.co. Di antaranya, kasus positif COVID-19 di Lampung Barat bertambah, 2 pasien meninggal. Kemudian Lampung terima 1.570 vial vaksin untuk termin ketiga. Selanjutnya Unila, vaksinasi harus dipercepat jika ingin ciptakan kekebalan kelompok. Selanjutnya berita keempat, spesialis pencuri sapi di Skincau dilumpuhkan timah panas. Dan yang terakhir, 5.000 rumah di Sumba Timur rusak akibat siklon tropis Roja. Nah, ini ada kabar terbaru tentang vaksinasi ya. Pak, terutama pandemi ya, kita angkat trendingnya pandemi itu karena memang yaitu sebenarnya masyarakat sendiri kaget Lampung ini jadi tidak dimasukkan dalam yang provinsi yang harus PPKM gitu ya, karena bagus segala macam. Sampai akhirnya ada saja yang lalai dan akhirnya ada lagi kasus baru bahkan sempat meninggal gitu ya, seperti yang di Lampung Barat itu. Itu kan artinya inilah yang menjadi contoh sebenarnya. Kita memberikan contoh ke masyarakat bahwa COVID-19 ini sudah mulai turun angka kasusnya udah mulai menurun. Tapi kita harus tetap waspada gitu loh. Buktinya ada di Lampung Barat ya, kasus baru bahkan meninggal. Dua pasien namanya, istilah 2 pasien COVID meninggal. Ini kan artinya warning yang sangat, kita berikan warning yang keras untuk masyarakat bahwa harus sadar, harus sadar gitu loh. Nah, satu lagi tentang siklon tropis ini juga yang jelas kena itu di Sumba. Gitu ya. Cuman di Lampung juga harus hati-hati karena kita ada termasuk kawasan yang banyak diserang puting beliung, gitu ya. Kemudian gelombang tinggi. Nah, itu juga yang rawan bencana di Lampung ini juga banyak, daerah rawan bencana longsor segala macam. Artinya kita juga menyatakan bahwa di Sumba itu seperti itu, kita masyarakat Lampung juga harus waspada terhadap cuaca akibat dampak dari siklon itu gitu. Baik, dan tentunya kita juga tetap harus waspada ya. Nah, kita beralih kali ini untuk lampungpost.id. Berita menjadi trending topik diantaranya suma.id, jadi wadah inspirasi Pulau Sumatera. Kemudian untuk berita yang kedua, Densus 88 tangkap 1 DPO terduga teroris. Selanjutnya, Walhi tagih ketegasan penutupan tambang ilegal. Selanjutnya, masyarakat dihimbau tidak berlebihan belanja bahan pangan dan juga ingat pakai masker saat tarawih berjamaah. Nah itu ya. Nah, ada kabar baik sepertinya. Ini ada portal baru. Kebetulan memang Lampung Post yang melahirkan portal baru. Setelah Lamposko kita dilahirkan oleh Lampung Post dan menjadi nomor 1 di Lampung dalam trafficnya gitu. Kita buat lagi Suma. Ya, Suma ini kita buat Sumatera Inspirasi Indonesia. Suma itu memang gagasan itu dibuat nama Suma itu berasal dari inspirasi Sumatera. Kita ambil Sumanya gitu ya. Seperti ada sebenarnya yang di Pimret itu menyatakan bahwa Suma itu ada beberapa makna yang bisa digali gitu. Yang pertama itu bahasa Sanskerta, Suma itu bahwa kalau laki-laki dia berwibawa, ketampan, bagus. Kalau perempuan dia cantik, menawan gitu. Nah itu, tapi memang kita bertekad bahwa Suma ini menjadi portal yang bisa memberikan berita-berita yang berasal dari Sumatera, dari ujung utara di Aceh sampai ujung selatan di Lampung. Semuanya. Kita akan rangkum di situ. Dan konten-kontennya pun bukan hanya berita, kita ada video, ada grafis, ada audiovisual gitu segala macam. Nah ini Suma tadi kita resmikannya diluncurkan oleh Pak Menteri Menkominfo diwakili oleh staf khususnya gitu. Nah ini Suma. Nah kemudian ada satu lagi kita angkat bahwa ini masyarakat diimbau tidak berlebihan belanja pangan. Baik. Nah di tengah pandemi yang memang kesulitan produksi pangan kita, kemudian memasuki bulan Ramadan yang biasanya tradisinya kebutuhan pangan akan semakin meningkat. Betul. Itu pemerintah terus mengimbau bahwa masyarakat jangan berlebihan lah gitu. Yeah. Jangan mengurangi khidmatnya Ramadan untuk puasa dengan belanja yang berlebihan. Inilah
yang kita tampilkan di di koran cetak maupun di koran digitalnya di lampungpos.id itu ini. Nah, dua berita itu yang kita unggulkan. Tapi memang Suma menjadi berita pilihan kita karena kita memang menelurkan portal baru yang berbasis regional. Wah, tentunya menjadi salah satu pilihan juga untuk masyarakat Indonesia. Betul. Kita akan beralih kali ini untuk berita dari Sai Radio tentang gaya hidup dan juga entertainment. Di antaranya, Afgan umumkan 10 lagu yang akan ada di album terbarunya. Kemudian drama radio dari era 1970-an, Butir-Butir Pasir di Laut diadaptasi menjadi sinetron. Selanjutnya, penulis drama Jepang Oshin wafat. Dan untuk berita keempat, berikut daftar lengkap nominasi iHeartRadio Music Award 2021. Dan yang terakhir, Wendy Red Velvet rilis album debut solonya I Like Water. Nah, ini ada dari sebuah drama radio ya. Ini memang di era 70-80 itu memang karena dulu hanya radio dan televisi itu hanya malam itu kalau mau siang dia nonton hari Minggu. Jadi andalan masyarakat itu memang untuk hiburan dan berita itu adalah radio. Itu ada namanya drama Butir-Butir Pasir di Laut. Seingat saya itu dulu sutradara memang salah satunya orang saudara seniman asal Sumatera Utara, yaitu Simamora gitu, Sarjan Simamora gitu ya. Itu Butir-Butir Pasir di Laut itu sangat diikuti oleh masyarakat karena ceritanya memang bagus gitu ya. Ada konflik rumah tangga dan kemudian suami istri bagaimana kehidupan di kota, segala macam rumah tangga di kota gitu. Nah, sekarang mau diangkat ke sinetron ini karena memang perkembangan teknologi informasi dan hiburan itu memang terus berkembang gitu. Akhirnya inspirasi itu untuk munculkan ke sinetron juga menjadi hal bagus dan harapannya memang menjadi pilihan masyarakat juga untuk menontonnya gitu. Betul. Dan tentunya juga supaya generasi yang muda juga bisa mengetahui bahwa cerita itu ya. Ada satu lagi yang tentang Oshin itu ya. Betul. Oshin itu juga menjadi salah satu pilihan masyarakat dulu di era TVRI, hanya di TVRI ya. Oshin itu bagaimana kehidupan anak kecil di Jepang itu yang dia hidup dijual oleh keluarganya menjadi dia ngomong anak orang kaya gitu, sampai kemudian ada banyak kisah yang sedih dengan dia gitu, sampai akhirnya dia menjadi seorang remaja, menjadi seorang ibu yang kemudian berhasil gitu. Wah, tentunya kita juga ucapkan turut berduka cita atas wafatnya. Artinya memang masyarakat Indonesia banyak yang tahu tentang ini. Karena memorable sekali. Betul. Ya. Oke, terima kasih Bang Aan. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian bedah tajuk kita kali ini. Dan untuk Anda mengetahui informasi selengkapnya, silahkan baca Surat Kabar Harian Umum Lampung Pos. Kunjungi juga websitenya di lampos.co serta lampungpos.id. Dan jangan lupa untuk dengarkan selalu Radio Sai 100 FM dan juga kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Herdiani Octavia serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk selalu terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Terima kasih dan sampai jumpa.